Haleluya. Shalom Alein. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pada pekan Minggu Advent kedua. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur di pagi hari ini dengan Tuhan kita di dalam doa dan memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertobatlah, ikutlah Dia, dengarkanlah Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Bacaan kedua Roma 15 ayat 4 sampai dengan 9. Dan Injil Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih, saatnya akan tiba saudara. Raja damai yang kita nantikan datang menghadap kita saudara. Sebagai raja saatnya dia mengadakan penghakiman terakhir. Tak ada satu pun dapat luput dari penghakimannya saudara. Dan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 11 ayat 4 dan 5. Saudaraku, Dia yang kita tunggu-tunggu dalam pengharapan dan penuh iman saudara akan menyelamatkan kita semua yang percaya, yang berimankan kepada Dia. Akan dipisahkannya kita saudara yang baik tanpa dosa dari kejahatan. Saat itulah kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Penghakimannya saudara adil dan jujur. Tak ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme yang dapat membebaskan kejahatan saudara. Semuanya tidak saudara, tidak. Nah, apakah dari kita siap menghadapi penghakiman terakhir ini saudara? Sudahkah kita memperhatikan diri kita, hati kita saudara? Apa yang kita persiapkan? Seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 1 dan 2. Saudaraku, pada Advent pekan kedua ini saudara, kita semua diingatkan kembali agar kita dapat memperoleh keselamatan saudara. Maka bertobatlah. Bertobatlah saudara. Janganlah kita mengeraskan hati. Janganlah kita sombong dengan apa yang ada pada kita saat ini saudara. Apa yang kita miliki saat ini, ketampanan, kecantikan, kepintaran, kekayaan, semuanya tak dapat menyelamatkan kita saudara. Hanya kepada Yesus Kristuslah pengharapan kita dalam keselamatan. Jangan kita sembunyikan perbuatan-perbuatan kejahatan kita saudara. Jangan kita sembunyikan keberdosaan kita. Jangan kita lari dari Tuhan atas perbuatan kita. Yohanes Pembaptis dengan keras mengingatkan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Matius 3 ayat 7. Bertobatlah. Bertobatlah saudaraku yang terkasih. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan lama kita yang penuh amarah, penuh iri, dengki, kebencian, dendam, sakit hati, keserakaan, sombong.
Baiklah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh saudara. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Tunjukkanlah saudara-saudaraku kerendahan hati dan kasih kepada setiap orang. Janganlah kita saling menyakiti. Jangan saling menghakimi. Jangan saling membeda-bedakan. Saling menjauh. Kita harus saling rangkul dalam ikatan kasih saudara. Inilah harapan dan doa Rasul Paulus kepada kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 15 ayat 4 sampai dengan 6. Ingat saudara, ingat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 10 dan 12. Janganlah nanti pada kedatangan sang raja didapatinya kita tak beriman saudara. Tidak menghasilkan buah-buah roh. Sehingga kita akan dibuang, dilemparkan ke dalam api. Jangan sampai saudara. Jangan sampai dalam penampiannya didapatnya jerami. Lalu dibakar saudara. Yesuslah pengharapan kita. Dialah sang junjungan kita, sang maha guru, sang juru selamat kita saudara. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, pengharapan kita. Berpegang teguhlah pada pengharapan kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Ikutilah Dia saudara, ikuti Dia, dengarkanlah Dia, lakukanlah apa yang difirmankannya. Bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Matius 3 ayat 3. Jangan ada lagi kerikil-kerikil tajam atau batu-batu yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita saudara. Lepaskan semuanya, lepaskan kalau kita mau menerima keselamatan. Perenungan Advent minggu kedua ini, hari ini menyerukan kepada kita, setiap kita bertobatlah. Bertobatlah karena Raja Damai segera datang untuk penghakiman terakhir. Selalu teguh berpengharapan kepada Yesus Kristus. Ikutlah Dia, dengarkanlah Dia, lakukanlah apa yang difirmankannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki minggu Advent kedua. Bertobatlah, ikutlah Dia, dengarkanlah Dia, lakukanlah apa yang difirmankannya. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.